Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk belajar, sekalipun masih dalam bentuk online karena ada beberapa hal. Ya, anak saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ketiga dan keempat. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Sahabat cerdas, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi antara seorang ibu dengan anaknya merupakan contoh interaksi antar individu. Contoh lain interaksi antar individu adalah seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan, dan seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Seorang guru berbicara di depan murid-muridnya merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh lain interaksi individu dengan kelompok antara lain orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara, ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi, dan seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Interaksi kelompok dengan kelompok ditunjukkan oleh dua tim sepak bola dalam sebuah pertandingan sepak bola. Contoh lain interaksi kelompok dengan kelompok antara lain pertandingan basket antar sekolah, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas, dan pada permainan gobak sodor. Sahabat cerdas, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan antara lain bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Sedangkan interaksi yang mengarah ke perpecahan antara lain saling mengejek teman dan berkelahi dengan teman. Sahabat cerdas, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia
memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Meskipun berbeda, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Karena dengan interaksi yang baik akan dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti. Kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Ketiga, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Dan keempat, mengadakan pementasan kesenian daerah. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sahabat cerdas, tahukah kalian apa tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam melaksanakan tugas? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tanggung jawab setiap anggota kelompok antara lain melakukan tugas sesuai kewajibannya, mengerjakan tugas dengan semangat, menyelesaikan tugas yang telah diberikan, dan membantu teman yang mengalami kesulitan. Sahabat cerdas, tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membacakan pantun kanak-kanak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Beni bertugas membacakan pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Udin bertugas membacakan pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Sahabat cerdas, pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri,
dan nasib. Pantun tua adalah pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Lalu apa saja budaya bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan? Simak penjelasannya berikut ini. Berikut ini budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, dan menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka mereka menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Apabila orang yang bertanya belum paham, kita dapat mengantarkannya menuju rumah Pak RW. Nah, anak saudara sekalian, itulah tadi materi yang telah kita dengarkan bersama, dan beberapa materi tentu kita sudah pernah bahas sedikit di kelas, misalnya terkait dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, serta pantun, dan juga interaksi antar manusia, baik antar individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, adapun tugas Ananda hari ini itu ada 3 nomor. Yang pertama, tuliskan 2 budaya bangsa Indonesia yang perlu kita pertahankan. Yang kedua, tuliskan 3 contoh gotong royong yang dilaksanakan di sekitarmu. Apa kira-kira contoh gotong royong dalam mengerjakan apa? Yang ketiga, tuliskan 3 tanggung jawab setiap anggota kelompok. Nah, untuk nomor 3 ini ada di pembelajaran 4 dan ada dalam video. Silakan Anda cari dan pelajari. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terpenting melaksanakan sholat 5 waktu, juga membantu kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua, baik itu menghargai ketika dia bicara, menghargai ketika dia duduk-duduk, berbuat sopan kepada kedua orang tuanya, membantu orang tua jikalau orang tua sedang bekerja di rumah sebisa Ananda. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.